Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wassalatu wassalamu ala al-habibil mustafa sayyidina wa maulana Muhammadin al-mujtaba wa ala alihi wa ashabihi ahli tuqa wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, insyaallah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Judul kita adalah ketika ruh berpisah dengan jasad. Kenapa tiba-tiba berpisah? Ketemunya kapan? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idz akhadha rabbuka min bani Adam. Ingatlah ketika Allah mengambil persaksian dari anak cucu keturunan Adam. Wa asyhada, Allah mengambil persaksian. Tadi kita salat asyhadu, saya bersaksi. Tapi saat itu asyhada, Allah mengambil persaksian. Waktu itu Allah bertanya dengan satu kalimat, alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Rabb kamu? Dan saat itu semuanya menjawab dengan satu jawaban, bala syahidna, ya kami bersaksi bahwa engkau adalah Rabb kami. Tidak dalam bentuk tunggal. Kalau sendiri, bala syahidtu, aku bersaksi. Tapi pada saat itu persaksian yang sama antara persaksian saya, adik-adik, mahasiswa-mahasiswi, ibu bapak yang sudah agak berumur, berusia, kita semua persaksiannya sama, bala syahidna, kami bersaksi. Menunjukkan sama tauhid saya dengan tauhid bapak. Tauhid satu. Kalau ada orang berbeda dalam masalah tauhid, dalam masalah fikih, oke. Ustaz, apa hukum masalah menyentuh laki-laki perempuan tidak mahram? Ini ada 3 pendapat. Menurut mazhab Syafi'i batal, menurut mazhab Hanafi tidak batal. Karena makna aula mastumun nisa, menyentuh itu artinya maaf jima. Kalau sekedar menyentuh tidak apa-apa. Menurut mazhab Maliki, kalau bersyahwat batal, kalau tidak bersyahwat tidak batal. Jadi ada kemungkinan 2 pendapat, 3 pendapat. Tapi kalau sudah dalam masalah akidah, apa pendapat Ustaz tentang masalah Allah? Dalam masalah ini ada 3 pendapat, enggak ada. Oleh sebab itu dalam masalah khilafiyah kita mesti jelaskan dengan baik. Saat itu semuanya kita menjawab bala syahidna. Ketika itu ruh belum ada kulit, belum ada darah, belum ada bulu, belum ada rambut, belum ada kuku. Dia hanya baru ruh saja. Disebut dia ruh dari kata raha ya ruhu, berhembus, bertiup. Karena ketika Allah memasukkannya ke dalam jasad, bertiup. Apa kata Allah bercerita tentang ruh Adam alaihissalam? Fanafakhtu fihi min ruhi, aku tiupkan ruh kepadanya. Ada kekeliruan sebagian orang. Dia katakan ruh itu dari Allah. Allah tidak pernah menciptakan ruh, tapi Allah membagi ruh dari dirinya, lalu dia tiupkan ruh ke dalam jasad. Fanafakhtu fihi min ruhi, aku tiupkan ruh dari diriku. Ini akidah batil. Karena kalau ruh itu dari Allah, berarti Allah bersemayam dalam diriku. Inilah asal muasal akidah menyatu dengan Tuhan. Ada Tuhan besar namanya Brahman, ada Tuhan kecil namanya Atman. Tuhan yang besar Brahman membelah diri, memecah menjadi Atman, lalu Atman itu berada dalam raga, maka ada Tuhan dalam diriku. Maka muncullah status seseorang yang berkeyakinan ini dalam FB-nya. Tuhan tidak pernah menciptakan aku agar aku menyembah dirinya, tapi dia memecah dirinya menjadi aku karena dia ingin bersemayam dalam diriku. Batil, kafir. Tuhan yang besar Gusti, Tuhan yang pecahannya kaulo,
manunggaling kaulo Gusti, menyatu Tuhan besar dengan Tuhan kecil. Kalau sudah aku menyatu dengan Tuhanku, maka solat pun tidak lagi ada, karena Tuhan tidak menyembah Tuhan. Batil. Kalau ada orang berkeyakinan seperti ini, kafir. Suruh dia tobat 3 hari. Hari ini dia berkeyakinan, hari Jumat, besok dipanggil ke pengadilan. Anda masih meyakini bahwa menyatu dengan Tuhan? Ya, oke, 1 hari lagi. Hari Ahad, Jumat, Sabtu, Ahad, masih berkeyakinan tidak lepas? Ya. Masih meyakinan diri kamu Tuhan? Ya, pancung kepalanya. Tapi kalau sekarang tentu dia dibela oleh LBH, Lembaga Bantuan Hukum, atas nama apa? Human right. Bebas untuk berkreasi, bebas untuk mengaku diri Tuhan. Oleh sebab itu tidak bisa kalau tidak ada kekuasaan. Karena Ustadz berceramah, siapa yang mengaku dirinya adalah bagian Tuhan, menyatu dengan Tuhan, kafir. What's next? Setelah itu apa? Apa selesai dengan ceramah mikrofon 1000 watt? Kan tidak, harus ada hukum. Makanya hukum itu apa? Negara. Negara itu menurut Imam Al-Mawardi adalah siyasatuddin wa hirasatud daulah. Fungsi agama yang pertama siyasatuddin, mengatur agama, wa hirasatud daulah, menjaga negara. Kalau sudah agama tidak bisa diatur dan negara tidak bisa dijaga, maka hilanglah fungsi negara. Menurut Imam Al-Mawardi dalam kitab Al-Ahkam As-Sultaniyah, seorang penyair ini asal muasal kaji, karena banyak orang mengaku dirinya adalah Tuhan. Seorang penyair yang berkeyakinan bahwa dia berasal dari Tuhan, Tuhan tidak pernah menciptakan dia, lalu dia pun bersyair, aku sedih melihat Tuhan tiba-tiba jatuh ke lantai. Kapan munculnya ide membuat syair itu? Ketika dia sedang berada di barbershop, sedang pangkas, dia lihat jatuh rambutnya ke lantai, maka dia katakan, aku sedih melihat Tuhan jatuh ke lantai, tapi kemudian aku tersenyum karena yang menyambut di bawah juga Tuhan. Maksudnya apa? Bumi juga bagian dari Tuhan. Ini yang disebut dengan keyakinan isyraq. Isyraq, emanasi. Tuhan tidak pernah mencipta, ini hanyalah pancaran dari Tuhan. Alam semesta ini adalah pancaran dari Tuhan, emanasi. Yang satu lagi meyakini namanya faydan. Faid artinya melimpah, banjir. Ini air, lalu kemudian air ini melimpah, limpahan dari air juga air. Ini air besar, ini air kecil. Malah jadi air besar, air kecil jadinya. Ini yang melimpah, limpahannya menjadi air juga, maka air ini bisa menyatu dengan air ini. Teori kedua sama, datangnya dari mana? Yunani kuno, karena pada abad kedua Hijrah, ketika filsafat masuk ke dalam Islam, sampah-sampahnya ikut juga, termasuk filsafat yang disebut dengan menyatu dengan Tuhan, yang disebut dengan panteisme. Pan artinya menyatu, te Tuhan, isme keyakinan yang meyakinkan, yang meyakini bahwa menyatu dengan Tuhan. Ini adalah Tuhan, ini adalah makhluk, karena dia adalah limpahan dari Tuhan. Lalu Tuhan ini bisa menyatu dengan ini, karena dia sama jenisnya. Maka ini batil dalam Islam. Makanya dalam Islam digunakan kata khalaqa, huwallazi khalaqa lakum. Dia sudah menciptakan untuk kamu. Huwallazi khalaqakum, dia yang menciptakan kamu. Tidak ada ayat Quran mengatakan aku tidak menciptakan kamu, tapi kamu adalah hasil dari membelah diri dari diriku. Batil. Ini pokok pangkal awal kaji masalah roh, karena banyak orang mengaku rohnya adalah bagian dari Tuhan. Na'udzubillah. Ada salah seorang berkeyakinan bahwa dirinya Tuhan. Dia tidak mau datang ke saya, karena kalau dia datang ke saya, langsung saja saya masukkan ke neraka jahanam. Maka dia datang ke dosen filsafat, kebetulan teman, sahabat dekat saya, S2 dari McGill University dan dari IIU, ISTEC, International Islamic University, jurusan filsafat. Dia tidak jawab pakai ayat, tidak jawab pakai hadis. Dia minta ruang duduk bersama berdua. Jadi bapak meyakini bahwa bapak adalah Tuhan. Ya, karena Tuhan tidak pernah mencipta saya, maka saya adalah bagian dari Tuhan. Jadi menurut keyakinan bapak, kalau bagian dari Tuhan adalah Tuhan. Iya.
maka bapak adalah bagian Tuhan. Iya, karena bapak adalah bagian Tuhan, maka tidak perlu menyembah Tuhan, tidak perlu. Kalau begitu yang keluar dari diri bapak juga adalah Tuhan. Iya, bapak berak tadi pagi. Dia tidak gunakan kata yang lembut, sengaja dia gunakan kata berak. Bapak berak tadi pagi. Iya, kalau begitu berak bapak adalah Tuhan. Patah, 2 kali pukul jatuh. Kalau sempat dia mengatakan aku adalah Tuhan, kencing dan taiku juga Tuhan, maka Tuhan semuanya. Artinya apa? Ini keyakinan yang batil, membantahnya tidak perlu pakai ayat Quran. Ayat Quran terlalu mulia untuk membantah kebatilan ini. Maka batil ini cukup dibantah dengan berak, selesai. Artinya dia sedang ingin mengatakan ini pemikiran ente, ini pemikiran tai. Buang. Orang Islam harus bersih dari ini semua. Nah, setelah kita bersih, bahwa ruh kita sudah berjanji di hadapan Allah semua Ta'ala, semuanya berjanji di hadapan Allah. Saat itu dia mengatakan bala syahidna, kami semua bersaksi, engkaulah Rabb kami. Antaqulu yaumal qiyamah, tapi nanti pada akhirnya kalian berkata, inna kunna an hadza ghafilin, kami tidak ingat, lupa. Alhamdulillah sampai siang ini kita masih ingat. Buktinya apa? Tadi kita berkata asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Berapa orang di Bandung ini yang tidak ingat, lupa. Sampai kemari ke dunia ini, apa dia katakan? Dia tidak katakan aku bersaksi Allah. Yang dia katakan Tuhan itu apa? Monyet, Hanuman. Katanya Tuhan bisa masuk ke gajah, Ganesha. Bahkan sampai hari ini masih ada orang menyembah 4: kayu, batu, hantu, lembu. Dalam Islam dibantah, maka kita mengatakan la ilaha illallah. Makanya agama Islam adalah agama yang berani mengatakan tidak. Katakan tidak pada selain agama Allah. La ilaha, no God illallah, except Allah. Tidak ada Dewi Kuan Im, tidak ada Yesus Kristus, tidak ada Santa Maria, tidak ada Buddha, tidak ada Siddhartha Gautama, tidak ada Sungai Gangga, tidak ada Santo Thomas. La ilaha illallah. Banyak agama yang mengatakan iya, karena terlalu mudah untuk mengatakan iya, sulit untuk mengatakan tidak. Makanya coba tengok iklan say no to drugs, katakan tidak pada narkoba. Say no to bonceng, katakan tidak pada pacaran. Sulit untuk mengatakan tidak. Maka Islam adalah agama yang berani mengatakan tidak kepada Lata, tidak kepada Uzza, tidak kepada Manat, tidak kepada Hubal, hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian ruh yang sudah ready, siap bersaksi tadi, saya ingin menjelaskan, jangan katakan mari tanamkan agama ke dalam kepala anak-anak kita. Ini yang perlu diluruskan. Seolah-olah kita lahir dalam keadaan blank, kosong. Tidak. Allah tidak berikan anak yang ibu kandung 9 bulan 10 hari dalam keadaan kosong. Anak itu sudah berisi program. Kita tidak pernah beli laptop kosong, kecuali laptop curian. Sudah berisi program di dalam. Anak-anak yang ibu kandung di dalam, dia sudah bertauhid. Makanya dalam hadis dikatakan, ma min mauludin, tidak ada anak yang lahir illa yuladu alal fitrah, melainkan lahir dalam keadaan fitrah. Fitrah bukan kertas putih yang belum dicoret. Fitrah bukan whiteboard yang belum ditulis. Fitrah, kata Abu Hurairah. Abu Hurairah yang menjelaskan kata fitrah. Apa itu fitrah? Fitratul Islam. Makanya kalau dia meninggal dunia, masuk surga, walaupun ayahnya si Manung Khalid, emaknya Ong Tai Kim. Kenapa? Karena dia suci, dia sudah bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya saja nasibnya kurang baik. Dia masuk ke dalam perut orang kafir, tapi kemudian dia mencari, lalu kemudian dia menemukan dan masuk Islam. Lalu kemudian dia pun bersyahadat. Selesai solat Jumat, pengurus masjid beri pengetahuan, pengumuman kepada seluruh jamaah. Selesai solat,
agar jangan pergi dulu. Kita saksikan ada saudara kita yang akan bersyahadat masuk Islam. Apakah bapak masuk Islam karena tidak ada paksaan lain? Tidak. Murni karena Allah SWT? Iya. Padahal dalam hatinya karena mau kawin. Ikut saya ya Pak. Ya. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Orang yang pertama kali melihat mengatakan itu saudara kita baru bersyahadat. Bukan. Dia bukan baru bersyahadat, dia hanya mengulang syahadatnya yang sudah dia lupakan ketika berada di alam arwah. Waktu itu belum ada kulit, belum ada darah, belum ada bibir, belum ada mulut, baru ruh saja. Lalu kemudian ruh yang sudah siap tadi dikirim Allah masuk ke dalam tempat yang baru bernama rahim. Ana Rahman, aku adalah Rahman, kata Allah. Wallahu Rahmanur Rahimul Malikul Qudusus Salamul Mu'min. Ana Rahman, syaqaqtur rahim min ismi wa ja'altu lahu isman min ismi. Rahim, kantong, tempat janin dalam perut perempuan. Inilah yang tidak bisa dibuat oleh dokter Singapura sampai hari ini. Operasi plastik bisa, bencong-bencong Thailand lebih cantik dari perempuan. Tapi untuk membuat kantong rahim dalam perut bisa. Makanya perempuan-perempuan mohon maaf kalau sudah divonis oleh dokter, Bu, ada kista di dalam, mesti dioperasi. Efeknya ibu tidak bisa mengandung lagi karena rahim mesti dibuang. Si ibu menangis melelehkan air mata sedih karena rahimnya hilang. Suaminya malah senyum. Kenapa senyum? Dia bisa buka cabang. Kantong tempat janin dalam perut perempuan bukan bahasa Indonesia, bukan bahasa Melayu, tapi dia diambil dari bahasa Arab, dari Asmaul Husna. Kalau ada orang mengatakan laki-laki lebih hebat daripada perempuan, laki-laki lebih mulia daripada perempuan, tidak ada anggota tubuh laki-laki dari ujung rambut sampai ujung kaki yang diambil dari Asmaul Husna, enggak ada. Tapi ada satu anggota tubuh perempuan yang diambil dari Asmaul Husna. Apa dia? Rahim, tempat janin. Bismillahirrahman, in the name of Allah, most gracious. Nama Allah yang maha pengasih. Rahman, sebagaimana sayangnya Rahman, begitulah kantong rahim yang sayang kepada janin. 9 bulan 10 hari tidak ada janin yang terkontaminasi bakteri. Sampai hari ini belum pernah kita baca berita, kita dengar, kita tonton ada janin yang mati karena terkontaminasi bakteri. Enggak ada tuh. Justru janinnya mati setelah keluar, dibungkus dalam kresek, dibuang dalam kotak, dicampakkan ke sungai. Tapi janin murni, bersih, selamat. Padahal ini, maaf, tempat kuman terbanyak di dunia, sejengkal. Tapi disinilah semuanya. Semua yang kita makan tadi malam menjadi bakteri. Ayam penyet, ayam patah, ayam mati, bakteri semua nih. Tapi nggak ada janin yang mati karena terkontaminasi bakteri. Kenapa? Karena dia dijaga oleh rahim. Andai rahim itu tidak ada, bapak ibu bisa bayangkan, menyatulah dia dengan sambal terasi di dalam. Dia dijaga oleh rahim. Maka Allah katakan, dikirimkanlah, inna a'adakum yujma'u khalquhu, kamu diciptakan dalam rahim ibu, arba'ina yawman nutfah, 40 hari dalam bentuk cairan sperma, summa yakunu alaqatan mithla dhalik, merubah 40 hari dalam bentuk alaqah, darah yang menempel di dinding rahim, summa yakunu mudghah, mudghah diambil dari kata mabagha yang dagu, mengunyah, sesuap, segumpal, kemudian kamu berubah menjadi 40 hari segumpal daging, 40 hari air, 40 hari darah, 40 hari daging, 120 hari siap. Yursalul malaku, malaikat dikirim membawa ruh yang sudah siap. Ruh itu sudah semuanya siap karena sudah bersumpah di hadapan Allah. Ruh itu pun dibawa oleh malaikat masuk ke dalam rahim ibu sekalian. Jadi jangan bayangkan ruh itu gentayangan. Mau masuk kemana ya?
Coba lihat bunyi hadisnya. Yursalul malaku, malaikat dikirim, malaikat membawa. Hanya saja nama malaikatnya enggak disebut. Makanya kalau ada orang ngaji tauhid, malaikat ada 10, malaikat kiraman katibin, malaikat mungkar nakir, malaikat raqib atid, malaikat malik ridwan, malaikat jibril mikail israfil. Itu bukan batasan. Itu ulama untuk mengajarkan, untuk memudahkan. Karena ada malaikat-malaikat yang tidak disebut namanya. Malaikat yang hadir dalam majelis ilmu, enggak disebut namanya. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, sekelompok orang yang sedang duduk di majelis rumah Allah, yasluna kitab Allah, membaca ayat-ayat suci kitab Allah, wa yatadarasunahu fima bainahum, mengkaji isinya. Turun malaikat. Malaikatnya siapa? Enggak disebut namanya. Ustaz, ya, kenapa Allah enggak sebutkan nama-nama malaikat? Yang 10 aja ente enggak hafal, apalagi ditambah lagi. Ustaz, kenapa Allah cuma sebutkan nama Nabi 25, yang 25 aja ente enggak hafal, ngapain ditambah sampai 30? Hafal aja yang ada. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala mengirim malaikat, malaikat membawa ruh masuk ke dalam alam rahim. Kenapa Allah taala titipkan itu dalam rahim perempuan? Agar Allah menunjukkan makhluk yang kalian katakan selama ini lemah, yang paling banyak masuk neraka perempuan. Akhirnya banyak perempuan komplain ke saya, Ustaz, kenapa kami yang paling banyak masuk neraka? Enggak tahu saya bilang. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, kenapa perempuan yang paling banyak masuk neraka? Karena makhluk yang paling banyak itu perempuan. Maka yang paling banyak pengajian perempuan, yang paling banyak baca Quran perempuan, yang paling banyak ke diskotik perempuan, yang paling banyak masuk surga perempuan, yang paling banyak masuk neraka ya perempuan. Orang dia yang paling banyak. Begitu pemahamannya, bahwa perempuan itu hina, perempuan menghinakan dirinya, tapi perempuan mulia, Allah pilih rahimnya untuk bersemayam. Maka tinggallah ruh. Di saat itu ketemulah ruh dengan jasad. Di saat jasad berumur 120 hari, maka hiduplah dia di dalam. Lalu kemudian si ibu pun berkata, ternyata kita sudah punya calon bayi baru ya Pak. Senang, bukan main. Akhirnya dia ngundang orang selamatan, ada acara kenduri, baca doa, Rabbana hablana minas solihin. Lain daerah, lain macam-macam tradisi. Ada pula kiai yang ngajarkan, ibu kalau mau anaknya ganteng, banyak-banyak baca surat Yusuf supaya ganteng seperti Nabi Yusuf. Ibu pun keyakinannya luar biasa, tiap hari baca. Begitu anaknya lahir, hitam pesek pendek. Kiainya nggak salah. Maksudnya kalau ibunya baca Quran, anaknya kan tenang di dalam. Wa idza quri'al Qur'an, kalau ada orang baca Quran, fastami'u lahu, dengar baik-baik, wa ansitu, diam, la'allakum turhamun. Ibunya baca Quran, bismillahirrahmanirrahim, ar-rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Anaknya tenang di dalam. Suaminya itu tidur, anaknya tenang. Beruntung bertuahlah adik-adik saya yang sudah menikah dapat istri hafal Quran. Yang belum hafal Quran, jaga-jaga aja. Artinya apa? Pendidikan anak. Ruh sudah ketemu dengan jasad. Berapa lama dia berada di dalam? 9 bulan 10 hari. Tapi itu sekarang. Itu dokter yang matok 9 bulan 10 hari. Bu, sudah berapa lama kandungannya? Sudah sekian pekan. Sesar. Kalau zaman dulu nggak ada sesar. Makanya dalam kitab fikih klasik ada disebut itu janin bisa bertahan di dalam selama 2 tahun. Dalam fikih klasik disebut janin bisa bertahan di dalam 2 tahun. Kalau 2 tahun dia di dalam, begitu lahir pakai gigi langsung. Bisa makan gulai jengkol. Nah sekarang enggak, sekarang sudah dipatok. Bahkan celaka 12. Ada orang-orang yang memaksa anaknya keluar, pergi ke dokter, Pak dokter tolong ya, nanti tanggal 12 bulan 12 2012 lahirnya pun di skenario, tanggal cantik. Anak tidak perlu pilih tanggal. Ini khawatir saya, ini sekarang 2017,
Nanti 2018, pas 2020 semua mau pakai 20 semua. Masalah dia lahir kapan? Itu terserah Allah Subhanahu wa taala. Jangan rekayasa. Maka dia lahir. Selesai, maka dia pun lahir ke alam dunia. Saat itu ruh sudah berada di dalam jasadnya, dan orang tua saya pun menyambut kelahiran saya. Alhamdulillah, saya bersyukur kepada Allah. Saya dilahirkan di Pulau Sumatera, menjadi orang Melayu. Orang tua saya Muslim, bapak saya Muslim, mak saya Muslimah, tinggal di negeri Muslim. Maka saya pun lahir disambut dengan azan. Ayah saya azan di telinga sebelah kanan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ustaz waktu anaknya lahir, saya azankan juga. Kebetulan masuk telepon dari rumah sakit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini Ustaz Abdul Somad. Betul. Ini istrinya mau melahirkan Ustaz. Apakah Ustaz bisa datang ke rumah sakit? Saya tausiah 1 Muharram di luar kota, 4 jam dari kota Pekanbaru. Jadi Ustaz bisa pulang? Enggak bisa pulang. Jadi apakah nunggu Ustaz? Ya enggak mungkin nunggu saya, lahirkan aja. Setelah lahir barulah saya datang ke rumah sakit. Saya naik ke lantai 3. Saya datang ke sana enggak pakai baju koko, enggak pakai peci, enggak pakai aksesoris Ustaz. Dia sangka saya masih kelas 7. Mau ngapain bang? Saya mau ngeliat anak saya, katanya baru lahir. Oh ya, udah ambil dulu. Sudah. Nanti anaknya pegang begini ya. Pegang ini, kepalanya di sini. Nah, kepalanya di sini, azan tengah pelan. Dalam hati saya, ente mau ngajar saya azan. Azan kan? Orang yang nggak ngerti ajaran Islam, dia bingung. Ente lihat tuh orang Islam bego, orang Islam gila. Masa anaknya belum pandai ngomong sudah diajak azan? Tapi orang yang ngerti tentang perjalanan roh, sebenarnya saya membisikkan ke telinga anak saya, wahai anakku, ingat janjimu dulu di alam arwah. Engkau sudah berkata bala, syahidna. Maka itu yang saya bisikkan ke telinganya. Asyhadu an la ilaha illallah. Tapi enggak kuat seperti itu, terkejut saya. Pelan. Asyhadu an la ilaha illallah. Enggak sanggup meleleh air mata mengenang. Ustaz, yang Ustaz sedihkan apa? Wahai anakku, saat engkau hadir ke dunia ini, aku yang mengingatkan engkau tentang syahadatmu pertama kali dulu. Asyhadu an la ilaha illallah. Dan aku ingin saat aku pergi dari alam ini, saat kau datang ke alam ini, aku yang membisikkan ke telingamu. Dan saat kau akan pergi dari alam ini nanti, aku yang akan meninggalkanmu. Aku ingin engkaulah yang membisikkanku ke telinga, la ilaha illallah. Maka disunnahkan laqinu, talqinkan. Orang yang mau sakaratul maut, talqinkan ke telinga sebelah kanan, la ilaha illallah. Misal saya dalam keadaan sakit keras, adik-adik bapak-bapak datang ke rumah sakit menjenguk, Ustaz sakaratul maut ya? Iya. Mesti ada yang mengajarkan satu orang. Jangan semuanya. Sunnah satu orang yang mengajarkan. Mana telinga sebelah kanan? Nih, jangan mentang-mentang saya Ustaz lalu gimana kita ajar? Ustaz udah paham, biar aja lah sendiri. Karena waktu itu godaannya luar biasa, maka dia bisikan, Ustaz, mohon maaf ya Ustaz, la ilaha illallah. Tidak ada guna punya anak profesor, doktor, kiai, haji, kaya raya kalau nggak pandai melepas ayahnya. Sekarang lama hidup banyak dirasa, jauh berjalan banyak dilihat. Saya sudah bolak-balik masuk rumah sakit, melihat seorang bapak sakaratul maut, anaknya nggak tahu mau buat apa, bengong. Malah dia ambil foto, dia foto bapaknya. Bapakku sedang sakaratul maut. Bagi yang kasihan tolong like and share. Amin, 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 amin. Makanya ngaji. Izinkan ayahmu itu lepas dari dunia. Makanya kita doa selalu, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah, penutupnya. Lalu kemudian anak itu pun besar, diajarkan sholat, muru auladakum bis sholat. Itu untuk apa? Menjaga ruh yang ada di dalam ini.
agar supaya dia senantiasa ingat kepada Allah. Subuh, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Zuhur 2 kali, subuh 1 kali, zuhur 2 kali, asar 2 kali, maghrib 2 kali, isya 2 kali, pas 9 kali. Itu yang wajib-wajibnya saja. Syahadat diulang. Bagaimana dengan qabliyah ba'diyah? Qabliyah zuhur 1 kali, qabliyah asar, qabliyah zuhur 2 kali. Karena qabliyah zuhur dianjurkan 4 rakaat. Hadis riwayat Abdullah bin Umar. Qabliyah subuh 1 kali, qabliyah zuhur 2 kali, ba'diyah zuhur 1 kali, qabliyah asar 1 kali, qabliyah maghrib 1 kali, ba'diyah maghrib 1 kali, qabliyah isya 1 kali, ba'diyah isya 1 kali. Coba lihat keserasian apa yang lebih serasi daripada ini. 9 kali 2 dia tetap. Andai dia tidak sanggup sunat-sunatnya, yang wajib-wajibnya, dia tetap mengulang syahadat itu. Dan setelah itu dia tetap zikir. Afdaluz zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Bagus. Astaghfirullahal azim. Bagus. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bagus. Tapi sebagus-bagus zikir, afdaluz zikri, seafdal-afdal zikir, la ilaha illallah. Kenapa? Agar ruh jangan sampai rusak. Ini kita ke pelajarannya, bagaimana ruh ketemu dengan jasad, bagaimana ruh bertahan dalam jasad, nanti ruh berpisah dengan jasad. Macam-macam takdirnya. Ada yang ruh itu ketemu dengan jasad sebentar aja, nggak lama, habis itu dia keluar lagi. Likulli ummatin ajal. Setiap orang punya ajal. Ajal itu apa? Limit, batas waktu. Idza jaa ajaluhum, kalau ajalnya sudah sampai, la yastakhiruna sa'atan, tidak bisa ditambah walau sesaat, wala yastaqdimun, tidak bisa didahulukan, dipercepat walaupun sesaat. Allah mentakdirkan ruh Abdul Somad bertahan di dalam sampai hari ini. Ustaz yakin ruhnya masih ada? Masih. Karena ruh masih ada inilah, maka tadi saya dipanggil. Berikut ini mari kita panggil Al-Mukarram Haji Abdul Somad. Seandainya ruh sudah keluar, tidak lagi Al-Mukarram, Al-Marhum. Saya sampai hari ini dimuliakan, dihormatan. Kenapa? Karena masih ada ruh dalam jasad. Andai ruh sudah keluar dari jasad, anak kandung pun takut, istri pun tidak lagi suka. Kenapa? Tidak ada seorang istri yang mau satu tempat tidur sama mayat. Mana ada? Begitu dia lihat zombie nih, kata dia. Oleh sebab itu jangan terlalu bangga dengan jasad yang sehat. Selama ini yang diperhatikan orang apa? Jasad, jasad, jasad. Tonton tuh TV dari pagi sampai pagi. Yang diperhatikan apa? Jasad. Dari mulai tapak kaki sampai ujung kepala, jasad. Tumit, retak-retak, pecah-pecah, oleskan Nivea. Jasad. Sampai ujung rambut, rambut Anda gatal berketombe, siramkan Rejoice. Begitu dia mandi langsung turun salju ke kamar mandi. Sampai anak gadis nyetok mobil di jalan tol. Oh, iklan apa? Ketiak hitam Rexona. Yang diperhatikan semuanya jasad, 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 jasad. Sampai ujung kuku, iklan kuku. Sampai lentik bukan main. Dulu kalau ada anak kecil matanya mulu matanya lentik memang asli. Orang sekarang semuanya plastik. Hidung plastik, dagu plastik, sampai plastik. Ada orang bakar sampah layu. Untung nggak keriting. Layu. Oleh sebab itu maka perhatikan ruhmu, jangan sampai ruhmu mati. Emangnya dia bisa mati? Dia ada di dalam, tapi dia tidak merespon lagi. Kenapa? Dia sudah lama mati. Maka sirami dia dengan ilmu. Ada pengajian datang, ada pengajian datang, ada namanya halaqah, ada namanya liqa, ada namanya suhbah, ada namanya macam-macam. Jangan terjebak pada nama, tapi perhatikan intinya adalah ngaji. Ketika pengajian masuk ke telinga, ruh hidup. Tapi jangan cuman suka ngaji, tapi langsung beramal. Maka dia seperti bibit. Bibit ini mulai kalau disiram, siram, siram,
maka bibit itu akan pecah, mengeluarkan batang, mengeluarkan cabang, mengeluarkan daun. Tapi kalau pohon hanya besar berdaun rimbun, dia hanya buat semak aja, karena dia tidak bisa berbuah. Maka buah daripada ilmu itu adalah beramal. Solat duha, solat tahajud, solat witir, solat tasbih, solat hajat, puasa sunat. Maka ini ilmu, bukan sekedar ilmu. Yang suka ngaji ke sana, ngaji sama Habib ini, ngaji sama kiai ini, ilmunya banyak. Laisal ilmu bi kasratir riwayat. Ilmu bukan karena banyak ngapal hadis, banyak ngapal ayat, bukan. Tapi ilmu adalah ketika kau sanggup merubah pengetahuan menjadi amal, maka ruh engkau pun akan sehat, dia akan hidup. Lalu kemudian jangan lupa ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishin. Ketika bijinya pecah, dia mulai mengeluarkan tunas, maka datang semut akan menggigit. Oleh sebab itu semut akan menggigit. Untungnya ada kapur barus. Akhirnya semut tidak jadi menggigit. Lalu kemudian batangnya menjadi hitam, kuat. Semut mencoba untuk menggigit, nggak bisa lagi, patah gigi semut karena dia sudah kuat. Tapi kemudian pucuknya, selalu aja ada setan datang. Setan mau memakan batangnya, batangnya selamat. Setan mau makan akarnya, akarnya selamat. Kuman bakteri, hama, wereng mau memakan pucuknya, pucuknya yang hijau segar, semua mau makan. Apalagi mereka mulai memanjat ke atas, pucuk dia mau makan. Ini setan selalu merusak ruh kita. La atiyannahum min baini aidihim, aku akan datang dari depan, wa min khalfihim, dari belakang, wa an aimanihim, dari kanan, wa an shama'ilihim, dari kiri. Makanya setan datang dari 4 arah. La atiyannahum min baini aidihim wa min khalfihim wa an aimanihim wa an shama'ilihim. Ruh akan senantiasa dia ganggu. Saat di rahim dia ganggu, tapi ibunya selalu baca Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama', a'udzu bikalimatillahi tammati min kulli syaitani wa hammati wa min kulli ainin lama. Al-Fatihah, Qul huwallahu 3 kali, Qul a'udzu falaq sekali, Qul a'udzu binnas 1 kali, Qul huwallahu awal Al-Baqarah sampai walaikumul muflihun, ayat kursi ujung Al-Baqarah 3 ayat, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Habis, setelah itu dia baca, dia tiupkan ke telapak tangan, dia usapkan ke wajah, ke kepala, dia tiupkan ke air, dibacakan ayat-ayat itu, ditiupkan ke air. Selesai itu diminum, Bismillahirrahmanirrahim. Itu untuk apa semua? Supaya jangan sampai diganggu sama setan. Dibaca kuat, karena setan takut kalau suara yang kuat. Makanya azan itu kuat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kenapa kalau azan berkumandang suara anjing melolong? Karena anjing-anjing melihat setan pada kabur. Jadi anjing bisa ngeliat setan, Pak Ustaz? Bisa. Saya pengen ngeliat setan, ganti pakai mata anjing. Oleh sebab itu kita nggak perlu ngeliat setan. Kalau ada orang yang bisa ngeliat setan, Ustaz, saya tadi malam ngeliat gondorwo di rumah saya. Kamu sudah matanya dimasuki setan, mata kamu mesti diruqyah. Siapa yang bisa melihat setan? Matanya sudah dimasuki setan. Karena hanya sesama setan bisa melihat setan. Kecuali ada orang-orang soleh yang dia melihat itu karena mukjizat Nabi, mukjizat. Adapun kepada wali-wali Allah, itu adalah karamah yang diberikan Allah. Tapi mereka nggak pernah ngaku-ngaku. Ini baru sholat 2 hari udah bisa melihat setan di belakang. Tadi malam saya pulang pengajian Pak Ustaz, berat sekali. Saya lihat ke belakang, ada sundel bolong numpang 2. Emang dia nggak ada kerja lain mau numpang? Oleh sebab itu jangan hiraukan yang model-model begini. Kita hanya disuruh jaga. Jangan sampai setan mengganggu. Setan, jin, iblis, genderuwo, sundel bolong, suster ngesot, jin dan jun. Ini sebetulnya mana Pak Ustadz? Makhluk cuma ada 2. Wa ma khalaqatul jinna wal insa. Cuma ada 2. Makhluk yang nampak namanya ins,
Makhluk yang nggak nampak, nggak kelihatan, namanya jin. Jin ini terbagi dua. Jin yang baik namanya jin muslim. Jin yang jahat namanya jin kafir. Jin yang muslim itu apa kata dia? Inna, buka surat Al-Jin juz 29. Inna minnal muslimun. Kami ada yang jin muslim. Wa minnal qasitun. Kami ada yang jin kafir. Jin yang muslim itu apa kerjanya? Taharrau rasyada, selalu mencari jalan yang benar, ngaji. Jin muslim itu ngaji juga. Makanya dalam Quran ada cerita jin dengar bacaan Nabi Muhammad baca Quran. Nabi sedang baca. Qul, katakan ya Muhammad, annahu istama'ana nafarum minal jin. Ada beberapa jin mendengar engkau baca Quran. Apa kata mereka? Inna sami'na Qur'anan ajaba. Kami, kata jin, mendengar bacaan Quran Muhammad itu ajaba, ajib, amazing. Kami dengarkan bacaan Quran Muhammad itu ajib, menakjubkan. Makanya kalau ada qori baca Quran, ada jamaah yang tidur itu lebih parah daripada jin. Jin aja dengarkan baca Quran menakjubkan, dia bilang buka surat Al-Jin. Tapi ada jin itu jin kafir. Yang jin kafir itu apa kerjanya? Kanu li jahannama hataba. Mereka akan menjadi bahan bakarnya, kayu bakarnya api neraka. Jin yang baik muslim, jin yang enggak baik kafir. Ustaz nunjuknya jangan ke depan lah, oke ke belakang. Jin yang baik muslim, jin yang enggak baik kafir. Jin yang kafir inilah disebut dengan syaiton. Induknya iblis. Komunitasnya jin. Yang baik muslim, yang enggak baik kafir. Yang enggak baik ini kafir. Nama lainnya setan, induknya iblis. Iblis itu GM-nya lah. Adapun yang lain ini anak-anak buahnya semua. Apakah manusia itu juga bisa disebut setan? Ya. Kenapa? Karena dalam Quran dikatakan bahwa syayatinal insi wal jin. Ada setan-setan yang terdiri dari manusia dan jin. Oh, kalau begitu auzubillahi minasyaiton, itu bukan cuma untuk jin, bukan. Terus untuk ente juga. Kalau ada nanti kawan yang selalu menggoda-goda, baca dia auzubillahi minasyaitonirrajim. Ente mau ngusir setan ya? Enggak, ngusir ente. Kalau yang menggoda kita itu adalah jin, insya Allah kita baca ayat kursi dia kabur. Tapi kalau yang menggoda kita ini dari kalangan ins, kita baca ayat kursi, dia lebih hafal dari kita. Maka dalam Islam diajarkan, jaga ruh ini jangan sampai mati. Masih berdetak jantung, ruh masih ada di dalam. Sampai kapan ini? Sampai akhirnya janjimu sudah habis Abdul Somad, maka ruh itu pun keluar. Dari mana dia? Berawal dari ujung kaki. Minal asfal. Asfal artinya bawah, bukan aspal. Minal asfal, dari bawah. Mengalir dia naik ke atas. Mengalir dia naik ke atas. Lalu kemudian dia pun keluar dari atas. Lalu kemudian mata melihat. Makanya orang yang mati meninggal itu matanya melotot melihat. Apa yang dia lihat? Ruhnya keluar. Orang yang meninggal dunia, salah satu ciri husnul khatimah, irqul jabin, keluar keringat dari jabin. Kalau ini namanya jabhah, kening. Kalau ini namanya jabin, yang di atas jabin. Kalau gabin roti, ini jabin namanya. Salah satu ciri husnul khatimah, irqul jabin, berkeringat bagian atas alisnya. Kenapa berkeringat? Saya lama baca hadis nih. Kenapa berkeringat? Ternyata sebelum dia meninggal, malaikat mengepakkan sayapnya. Dikepak sayap malaikat itu, matanya melihat, hai Abdul Somad, inilah tempatmu di surga, blok C nomor 15. Pada saat si hamba itu melihat tempatnya, dia malu kepada Allah. Sholatku enggak seberapa, puasa sunatku enggak seberapa, ilmuku enggak seberapa, amalku enggak banyak, tapi kenapa aku masuk dalam surga? Malu dia. Respon orang yang malu, biasanya perempuan tersipu malu. Biasanya laki-laki merasa malu. Kalau dia dipermalukan, merah telinganya, naik darahnya, atau bisa jadi keringat dingin. Tapi mayat yang akan meninggal dunia, jasad yang akan ditinggalkan ruh, ungkapan malunya,
berkeringat atas keningnya. Tapi jangan yang keringat rekayasa. Nanti mentang-mentang Ustaz ceramah tanda husnul khotimah, ada keringat di atas. Pas tetangga sedang nggak ada, semprot. Biar disangka orang Ustaz mati husnul khotimah. Kan itu maksudnya. Nggak perlu kita pencitraan. Ini nanti sampai mati pun pencitraan. Dipoto, alhamdulillah ada keringatnya sampai melebar ke wajah lagi. Kan itu maksudnya. Artinya ruh itu keluar. Orang beriman ruhnya keluar seperti embun yang menetes dari ujung daun. Ini daun pada saat tengah malam embun turun awan ke bawah, lalu kemudian berkumpul dari sisi-sisi daun, menetes di ujung daun. Embun menetes ke bawah, daun tidak ada yang ranting patah, daun tidak bergoncang. Begitulah keluarnya. Tapi bagi orang yang berdosa, seperti duri ditarik dari kain, dari kulit yang basah. Masuk duri ke dalam kulit, ditarik. Ketika ditarik dia, mata kail yang ada dua, mata kail atau anak panah yang masuk ke kulit, lalu ditarik dengan kuat sampai dagingnya terikut. Begitulah rasanya kematian. Ada yang mengatakan kematian itu seperti tebasan pedang di tempat yang sama beratus kali. Ada yang mengatakan kematian itu seperti mata kail pancing ditarik dari kulit yang basah. Ada yang mengatakan kematian seperti kambing yang dikuliti hidup-hidup. Semua menceritakan itu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya selalu kita berdoa, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Ringankan kami ya Allah saat sakaratul maut, karena kami tak tanggung takutnya untuk merasakan itu semua. Tapi kita tak perlu terlampau takut. Jangan gara-gara pengajian ini terlampau takut, pulang bawaannya takut aja. Nanti masuk kantor enggak takut mati lah. Mati enggak perlu takut, karena mati itu adalah resiko hidup. Berani hidup, berani mati. Takut mati, jangan hidup. Takut hidup, mati aja. Nah, ini resiko. Life is take risk. Hidup adalah berani mengambil resiko. Dan filosof-filosof barat itu hampir tidak pernah cerita mati. Socrates, Aristoteles, Demokritos, Thales, filosof-filosof barat, mereka hampir semuanya kalau sudah cerita mati takut. Tapi Islam justru cerita tentang mati. Kenapa? Mati adalah semangat kehidupan. Kenapa kita beramal soleh? Persiapan untuk mati. Makanya saya tidak ingin, awalnya saya ragu untuk menyampaikan tema ini. Ruh ketika berpisah dengan jasad berarti mati. Saya tidak ingin selesai pengajian umat Islam di Bandung bawaannya mau mati aja semua. Gimana bisnis kita ke depan, Bu? Udahlah, nggak usah diurus, saya mau mati aja. Adik-adik mahasiswa nanti selesai S1 mau ngambil master di mana, mau ngambil S3 di mana, nggak ada gunanya S2 S3 Pak Ustaz, mau mati aja nih. Orang Islam disuruh berbuatlah. Selesai sholat keluar dari masjid, wa qul i'malu, berbuatlah, fasayarallahu amalakum. Allah yang akan menilai perbuatanmu, wa rasuluhu, Rasulullah yang akan menilai perbuatanmu, wal mu'minun, orang-orang beriman yang akan melihat hasil dari perbuatanmu. Oleh sebab itu jangan pernah berhenti berbuat. Walaupun engkau sudah mau mati, sudah ada tanda-tanda kematian, sudah terasa tanda-tanda kematian, maka di tanganmu masih ada bibit korma. Idza waqa'at ala ahadikumul qiyamah, kamu sudah mau mati, wa fi yadihi fasila, di tanganmu ada bibit korma, falyaghrisha, tanamkan, gali tanah, tanamkan bibit korma. Padahal sudah mau mati. Untuk apa nanam bibit korma sudah mau mati? Korma itu akan tumbuh, bertunas, berbatang, berbuah, dan dia akan bernaung. Ada orang bernaung di bawah pohonnya karena kepanasan, dan ketika dia berbuah ada orang akan memakan buahnya. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Nyami. Di saat itu engkau akan mendapatkan pahala. Jangan pernah berpikir saya dapat apa. Yang penting engkau berbuat, nanti pahalanya Allah yang ngurus. Banyak orang sekarang berbuat, gimana kalau kita bangun masjid ini, gimana kalau kita buat pengajian, nanti saya dapat apa, nanti saya akan mati. Memang kita akan mati, tapi ada setelah itu akan menjadi amal jariah. Lalu ruh tadi pun keluar. Ketika dia keluar, ruh yang baik disambut oleh malaikat dengan kain kafan yang terbuat dari cahaya. Kalau mau mencari tentang perjalanan roh ini, buka kitab Musnad Ahmad bin Hanbal, diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dalam kitabnya Al-Musnad. Disambut malaikat
dengan meletakkan kain kafan dari cahaya, lalu ruh itu pun ada, dibawalah ke pintu langit. Begitu dibawa seperti Isra Mi'raj. Assalamualaikum, kata malaikat pembawa untuk membawa. Maka malaikat yang menjaga pintu langit, kami sudah lama menunggu orang ini karena kami merindukannya. Tiap malam dia bermunajat, kami melihat dari langit. Tiap malam dia sholat tahajud, buku catatan amalnya selalu dibawa, kami melihat namanya. Inilah orang-orang yang masyhur fis sama walam yakun ma'rufan fil ardi. Malaikat mengenalnya, tapi YouTube tidak mengenalnya. Berapa banyak orang yang masyhur di televisi, masyhur di Google, masyhur di meme, masyhur di macam-macam, tapi malaikat tidak ada satupun mengenalnya. Dia masyhurnya di mana? Di FB. Semuanya ada di FB. Salatnya pun di FB. Sampai-sampai Allahu Akbar. Bahwa mengingatkan orang sudah masuk waktu salat bagus, tapi menceritakan semua amal ibadah rusak. Na'udzubillah. Tapi ada makhluk Allah ini dibawa ke langit, dibawa ruhnya. Lalu ruhnya itu kemana? Ensiklopedia roh yang paling lengkap. Kitab tentang roh ada dua referensi. Yang pertama, Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, murid Imam Ibnu Taimiyah. Judul kitabnya Roh, sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia, R-O-H, Roh. Kitab yang kedua ditulis oleh Imam Al-Qurtubi, nama kitabnya Tazkirah. Beli buku ini dua. Alhamdulillah Pak Ustadz, dua-duanya sudah saya beli. Roh ada, Tazkirah ada. Ada di rumah, ada Pak Ustadz. Sudah dibaca, masih sampul plastik. Ini bagus kitabnya. Untuk apa? Kitab roh yang paling sempurna. Adapun yang lain-lain saya khawatir ada hadis palsu. Adapun kitab roh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, kita tahu semua Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah orang paling selektif tentang masalah hadis. Lalu kemudian roh itu pun dibawa ke tempat yang bernama Illiyin. Yang baik-baik tempatnya Illiyin, yang jahat-jahat tempatnya Sijjin. Adapun roh yang jahat ditarik dia dengan paksa, lalu kemudian dibawa ke tempat Sijjin dengan berbagai macam bentuk siksa. Saya nggak percaya dengan hadis nih Pak Ustadz. Siksa kok sudah ada? Kenapa siksa sudah ada? Padahal dia belum dihisab. Saya ditanya oleh mahasiswa di kampus, Ustadz Somad, ya azab kubur itu ada? Ada. Mana dalilnya? Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Ustaz, seandainya azab kubur itu ada, lalu di mana letak keadilan Allah? Ente kok mempermasalahkan keadilan Allah sedangkan dia belum dihisab? Dia nanya pakai akal, saya nggak mau jawab pakai hadis. Nanya pakai akal, saya jawab pakai akal. Ada maling masuk penjara, lalu kemudian ditempeleng, ditusuk pakai puntung rokok, ditendang, dipukul. Dia sudah diadili apa belum? Belum. Lalu itu untuk apa? Itu bonusnya, itu DP-nya. Nanti setelah hisab dia akan dapat cashnya lagi. Allah nggak adil Pak Ustaz. Kenapa nggak adil? Ada orang meninggal hari ini, terus hari kiamat 1000 tahun lagi. Berarti dia diazab di kubur berapa lama? 1000 tahun. Lalu ada orang yang mahal meninggal hari ini. Meninggal hari ini, 1 jam setelah dia meninggal, kiamat. Berarti dia nggak dapat azab. Andai dia ditetapkan Allah bahwa dia diazab 1000 tahun, maka yang sudah meninggal 1000 tahun, dia sudah kena azab potongan masa tahanan. Sedangkan yang belum, maka dia akan dapat beratnya. 1000 tahun di sini nggak sama dengan 1000 tahun di akhirat. 63 tahun di sini hanya 1,5 jam di akhirat. Oleh sebab itu dia dapat ini. Kenapa? Keadilan Allah jangan dipakai akal-akal. Tapi kalau ada orang yang meragukannya pakai akal, kita jawab pakai akal. Semua masuk akal. Bagi yang tidak mengatakan masuk akal, dia perlu ceknya. Akalnya masih ada atau sudah hilang? Coba klik kanan, cek properties. Jangan-jangan sudah empty. Afala ta'qilun? Kenapa engkau tidak berakal? Afala tatafakkarun? Kenapa engkau tidak berpikir? Afala tatadzakkarun? Berapa lama dia? Tapi katanya roh itu bisa masuk ke kubur. Roh tempatnya dua. Yang pertama yang baik Illiyin, yang jahat Sijjin.
Tapi ada saat-saat tertentu Allah meniupkan ruh masuk ke dalam jasad untuk menerima azab ataupun menerima nikmat. Tapi tidak semua. Jangan gara-gara ceramah ini besok ada orang yang mati, lalu adik-adik masukkan kamera CCTV ke balik, pasang penyadap Karena ada saatnya Allah kirimkan, tapi tidak semua. Orang mati di sungai Amazon, matinya kenapa? Dimakan 1000 ikan piranha. Nggak ada jasadnya, nggak dikafani, nggak dimandikan. Bagaimana ruhnya mau masuk ke dalam? Maka dia diazab di alam illiyin. Makanya dia disebut alam kubur. Kenapa disebut kubur? Karena tempatnya kubur dalam tanah. Tapi tidak semua orang masuk kubur. Dia disebut dengan alam lain yang disebut dengan barzah. Bainahuma barzah la yabghiyan. Ini air laut, ini air sungai. Air sungai, air laut. Air laut tidak akan masuk ke sungai. Kalau masuk air laut ke dalam sungai, maka kita tidak akan bisa minum. Kenapa? Asin semuanya. Maka di antara air laut dan air sungai ada namanya barzah. Dia tidak disebut dunia karena dia sudah mati. Dia tidak disebut akhirat karena dunia belum kiamat. Pembatas antara dunia dan akhirat disebut dengan barzah. Sudah kembali ke alam barzah, tapi belum akhirat. Yang ada kuburnya alam kubur, yang tak ada kuburnya dia sedang berada di alam barzah. Lalu kemudian berapa lama dia berada di waiting room ini sampai hari kiamat tiba. Idza samaa'un fatarat, langit terbelah. Wa idzal kawakibun tasarat, planet-planet bertabrakan. Wa idzal bi'aru fujirat, air laut naik ke darat. Waktu di Aceh air laut naik ke darat, itu namanya tsunami. Itu yang perempuan, yang laki-laki Sumanto. Ketika naik air laut ke darat, hancur semuanya. Watakunul jibalu kal ihnil manfush. Gunung-gunung, bukit-bukit seperti bulu kambing yang ditiup angin. Lalu kerak bumi ini bergoncang, bergelombang. Wataran nasa sukara, kau lihat mereka seperti mabuk. Wa mahum bisukara, mereka bukan mabuk. Walakinna azaballahi syadid, tapi azab Allah amat sangat dahsyat saat itu. Nanti, sementara hari kiamat tiba, sementara di alam barzah, maka kita pun mengucapkan salam kepada dia. Bapak ibu adik-adik pergi datang ke Riau, mungkin ada momen, mungkin ada acara, lalu ingat Ustadz Somad. Di mana makam Ustadz Somad? Di sinilah makamnya. Lalu kalian pun lewat mengucapkan salam. Assalamualaikum ya ahla diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum la'iqun yarhamullahu mustaqdimin wal mustakhirin. Nas'alullah lana wa lakumul afiyah. Panjang betul Pak Ustadz. Memang itu hadisnya. Nabi pesan kepada Aisyah, Aisyah, kalau engkau lewat di makam Baqi, maka engkau baca doa ini. Tapi teman saya bacanya pendek aja Pak Ustaz. Apa dia baca? Assalamualaikum ahlal kubur. Itu doa winzip namanya. Dia press. Tapi masih syukur dia mau baca. Ada yang nggak baca sama sekali. Makanya salam itu dibagi 3. Salam yang pertama, salam yang wajib dijawab. Salam yang kedua, salam yang haram dijawab. Salam yang ketiga, kita tidak ingin mendengar jawabannya. Salam yang pertama, salam yang wajib dijawab. Salam saya waktu pertama tadi, Assalamualaikum. Salam yang kedua, salam yang haram dijawab. Nggak boleh dijawab. Siapa itu? Salam imam tadi waktu sholat Jumat. Assalamualaikum warahmatullah. Jangan dijawab. Waalaikumsalam Pak Imam. Salam yang ketiga, kita tidak ingin mendengar jawabannya. Nanti malam saya pulang. Ini mohon izin jam 2.30 kami langsung ke Jakarta, airport pesawat jam 8 sampai Pekanbaru jam 10 lewat ke pemakaman. Assalamualaikum ya alal kubur. Saya nggak ingin mendengar jawabannya. Karena kalau sempat dia menjawab waalaikumsalam. Artinya apa? Hubungan kita tidak putus walaupun jasad ini sudah dimakan cacing tanah. Yang disombongkan ini apa? Apa yang disombongkan? Hai manusia, engkau keluar dari lubang najis 2 kali, sombongnya minta ampun. Mantan sperma, sombongnya minta ampun. Yang dilihatnya apa? Warna tanah, retak-retak seperti tanah, dicium bau tanah. Itu kan ada parfum. Kalau nggak ada parfum, bau hantu. Yang disombongkan ini apa? Maka ketika ruh berpisah dengan jasad, engkau tidak lagi manusia yang terhormat. Dulu engkau dimuliakan, dulu engkau disanjung, tapi setelah itu habis.
yang akan kau bawa adalah kalau pernah engkau mengusap kepala anak yatim, kalau pernah engkau bebaskan 1 meter tanah untuk masjid, kalau pernah engkau masak bubur 2 piring, yang satu kau antar ke masjid untuk adik-adik yang tinggal di masjid, kau antarkan ke rumah fakir miskin anak yatim. Pas gajian uang banyak datang ke panti asuhan. Pak, berapa anak panti asuhan di sini? Ada 200 orang. Keluarkan semuanya. Enggak, 20 aja. Saya mau bawa nasi kotak ini. 20 bapak, 20 adik, 20, saya 20. Insya Allah bekerja sama. Kita adalah satu lidi akan menjadi satu batang sapu lidi yang besar, bisa menyelamatkan ini semua. Alaikum bil jamaah. Sampai akhirnya kita pun mati di dalam tanah, sampai masanya dibangkitkan lagi. Ketika bangkit itu lihat kanan, malaikat, lihat kiri, malaikat, lihat depan, malaikat, lihat belakang, malaikat, atas, malaikat. Kenapa aku bangkit bersama malaikat? Al-mahiru bil Quran, orang yang mahir baca Quran, ma'as safaratil kiramil bararah, dia akan bersama dengan para malaikat. Mudah-mudahan anak-anak kita hafiz Quran. Ibu yang punya anak, masukkan SD IT, SMP IT, SMA IT. Kalau dia mahir baca Quran, hafal Quran, mengamalkan Quran, mengajarkan Quran, ibu bapaknya dapat syafaat. Lalu kemudian ketika bangkit, anak-anaknya bersama malaikat. Tapi ada juga orang yang ketika bangkit dari kubur, tengok sebelah kanan, Ahok. Kenapa aku bisa bangkit bersama mereka? Karena ente dulu sama dengan mereka. Man tashabbaha biqaumin, siapa yang ikut-ikutan tradisi suatu kaum, fa huwa minhum, maka dia bagian dari kaum itu. Apa kata periwayat? Bukan hadisnya, periwayatnya. Wa usyira yaumal qiyamati ma'ahum, akan dibangkitkan bersama mereka nanti di akhirat. Nauzubillah. Itu nasib ruh. Lalu kemudian, apa bisa Abdul Somad yang dimakan cacing tanah ini hidup lagi? Bisa. Datang Asi bin Wa'il membawa tulang kering, tulang yang sudah hancur kering kerontang, tidak ada lagi warna darah, kulit, bulu, lemak, daging, sumsum, kuku, nggak ada. Hai Muhammad, yang bawa ini namanya Asi bin Wa'il, apakah sanggup Tuhanmu menghidupkan ini? Nabi Muhammad diam. Datang Jibril membawakan jawaban. Qul, katakan kepada Asi bin Wa'il dan siapa saja yang tak percaya bahwa kamu akan hidup lagi. Qul yuhyiha allazi ansha'aha awwala marrah. Katakanlah yang akan menghidupkan tulang itu adalah Dia yang pertama kali menghidupkan. Kalau menghidupkan yang tidak ada menjadi ada, Dia mampu. Apalagi yang pernah ada, Dia buat menjadi tidak ada, Dia kembalikan menjadi ada. Tentu itu mudah. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Makanya baca Yasin. Kapan baca Yasin? Tiap malam. Untuk ingat apa? Perjalanan ruh setelah mati. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Mulut yang selama ini pandai bicara, membela, bersilat lidah. Banyak orang kita enggak pandai silat, tapi silat lidah pandai. Mulut akan dikunci, tangan akan bicara, kaki akan bersaksi. Di saat itu tidak ada yang bisa menolong. Yauma yafirrul mar'u min akhihi, saudara kandung akan lari. Wa ummihi, ibu kandung akan lari. Wa abihi, ayah kandung akan lari. Wa sahibatihi wa bani, istri akan lari dari suami, suami akan lari dari istri. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughnih. Setiap kamu akan sibuk dengan urusan masing-masing. Yauma la yanfa'u malun, tak ada guna harta. Yang hari ini punya mobil mewah, rumah besar, emas, tidak ada guna harta. Wala banun, anak-anak. Hari ini kalau ketemu, Ustaz anaknya berapa? Bolak-balik jamaah nanya saya, Ustaz anaknya berapa? Belum pernah jamaah nanya, Ustaz istrinya berapa? Nanya harta, nanya anak. Tapi sampai masanya, la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Tapi kita bangga. Kenapa? Karena setiap kita yang bersaksi tiada Tuhan selain Allah, Masya Allah, masuk surga. Man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang bersaksi tiada Tuhan selain Allah, maka dia masuk surga. Man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Lalu sahabat datang, ya Rasulullah, ya. Jadi setiap orang yang mengatakan la ilaha illallah masuk surga, masuk surga.
Bagaimana kalau dia berzina, mencuri? Wa in zana, wa in sarab. Walaupun berzina, walaupun mencuri, tetap masuk surga. Oh, enak ya orang Islam Pak Ustaz. Berzina, mencuri, berzina, mencuri, berzina, mencuri, masuk surga. Masuk. Cuman masalahnya masuknya kapan? Transit dulu. Sedangkan kita maunya masuk langsung. Wasiqal ladzina amanu wasiqal ladzina taqaw. Coba tengok ayatnya. Allah mengirim orang-orang yang bertakwa ilal jannati zumara, masuk ke dalam surga. Lalu sampai di dalam surga, di pintunya apa kata malaikat? Salamun alaikum, keselamatan untuk kamu, tibutum, kalian sudah buat baik. Fadkhuluha khalidin, masuklah kalian ke dalam surga selama-lamanya. Sedangkan saudara-saudara kita yang transit tadi, apa boleh buat? Dia akan masuk, dicuci dulu, diobok-obok dulu. Setelah itulah baru dia masuk. Makanya setiap kali kita minta Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma ajirna minan nar, 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 Allahumma ajirna minan nar. Saking takutnya masuk neraka, diletakkan batu kerikilnya di tapak kaki, mendidih otak di kepala. Jamaah nanya, berapa derajat Celcius Pak Ustaz? Meledak derajat Celciusnya. Ente mau nanya derajat Celcius Fahrenheit lagi. Diletakkan di tapak kaki, mendidih otak di kepala, seringan-ringannya azab. Makanya kita minta selalu selamatkan, jangan aniaya orang, jangan makan gaji tukang cucimu, jangan tunda gaji securitymu. Memangnya kau bisa selamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Kita maunya mati dalam keadaan plong. Pada saat ruh berpisah dengan jasad, di saat ruh kembali bertemu dengan jasad, kita masuk ke dalam surga Allah. Tapi begitu orang beriman ini mau masuk ke dalam surga, dia lihat sekeliling. Ya Allah, aku bukan menolak permintaan, aku bukan menolak perintahmu ya Allah, aku tidak mau durhaka ya Allah. Tapi saudaraku yang dulu sama dengan aku, yang sama-sama ngaji, kok sekarang nggak ada. Orang beriman tetap ingat saudaranya walaupun di pintu surga. Sebaliknya kawan yang katanya seiman, jangankan di pintu surga, di pintu pesawat pun lupa dengan kita. Orang beriman sampai di pintu surga, dia masih tetap ingat, ya Allah, temanku dulu yang sama-sama puasa dengan aku, yang sama-sama sholat dengan aku, kenapa dia tidak ada sekarang? Ternyata dia di dalam neraka. Saat itulah buka kitab Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim, kita sudah kaji ini. Dalam kitab Al-Lu'lu' wal Marjan fi mattafaqa alaihi syaikhan, ada dalam Sahih Bukhari, ada dalam Sahih Muslim, disatukan oleh Imam Fuad Abdul Baqi dalam kitab Al-Lu'lu' wal Marjan fi mattafaqa alaihi syaikhan. Maka di sana dikatakan orang beriman memberikan syafaat kepada saudaranya. Allah perintahkan, engkau mau masuk ke dalam surga bersama saudaramu? Ya Allah, cari dia ke dalam neraka. Maka Allah berikan dia semacam alat sehingga dia tidak tersentuh api neraka. Dia cari temannya, sahabatnya di dalam, dan ketika ketemu maka dia membawa sahabat itu masuk ke dalam surga. Itulah makna ayat al-akhilla, orang-orang yang berkawan, bersahabat, bertetangga. Ba'duhum li ba'din adu, pada hari itu bermusuhan, berkelahi. Kenapa ente ngajak saya minum kamput? Kenapa ente ngajak saya pesta narkoba? Kenapa ngajak saya dugem? Tapi hari itu illal muttaqun, orang bertakwa, mereka saling menyelamatkan. Maka itulah orang yang mendapatkan undangan Allah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah engkau kepada Allah dalam keadaan Allah ridha dan engkau pun ridha kepada Allah. Fadkhuli fi ibadi, masuklah bersama golongan hamba-hambaku. Wadkhuli jannati, masuklah ke dalam surgaku. Mudah-mudahan kita termasuk yang dalam golongan itu ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Pas 70 menit. Nama pengajiannya Kultum, kuliah 70 menit. Pukul 2.30. Terima kasih perhatian Bapak Ibu, saudara-saudaraku sekalian. Jangan lupa kita saling mendoakan. Mudah-mudahan kita istiqomah di jalan ini insyaallah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.